coba mengulang kembali apa yang disampaikan Bang Bob tadi, bahwa fatwa NU itu sudah ada sebelum saya lahir di tahun 81. Jadi saya rasa tidak usah lagi kita perdebatkan di situ. Saya rasa kepada saudara muslim, marilah kita ikuti apa yang sudah menjadi difatwakan oleh ulama-ulama kita. Silakan ke Bang ini, sebelum Bang Fani saya berikan kesempatan Bang Ade. Ini kan tadi Bang Ade sebagai narasumber utama muslim kita, ini Bang Kusnadi mengangkat dalil itu yang garis besarnya barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia sama dengan kaum tersebut. Nah, coba kita jelaskan ini karena mereka kan tidak menerima ketika itu. Coba Bang Ade Yong, silakan dulu. Oke, gini Gus ya. Kita udah berdebat lama lah dengan ente itu. Ente tahu aku lah. Ya. Jadi gini lah Gus ya. Ketika kamu menyatakan hadis bahwa sesuatu barang siapa yang mengikuti suatu kaum dan itu sama aja dengan kaum, itu betul. Itu hadis sahih, memang betul. Ya kalau seandainya gini lah. Salah satu contohnya begini. Kalau kita mengikuti, kita mungkin saudara tadi Ahmed, ya silahkan saja, itu hak Anda untuk kapasitas Anda untuk istilahnya mengomentari hal seperti itu. Saya tidak bisa masuk kepada ranah Anda gitu. Iya, sudah itu ranah kami gitu kan. Ini saya gitu kan. Saya juga tidak bisa diganggu gugat gitu kan ketika saya mempunyai pemahaman yang lain gitu. Tapi bukan berarti saya tidak toleransi ya. Bukan berarti saya intoleransi, no. Karena di salah satu, mohon maaf agak panjang dikit. Karena salah satu hadis juga ada yang mengatakan ketika di dalam riwayat ketika ada yang memasak salah satu muslim, ketika aroma masakannya itu tercium oleh tetangga sebelah gitu kan. Tetangga sebelah itu adalah orang kafir. Dia juga berbagi. Nah, itu adalah sesuatu hal toleransi menurut saya. Ya, itu toleransi. Kita tidak membeda-bedakan sesuatu ras. Maka di dalam Quran juga Allah tidak membeda-bedakan suatu bangsa atau agama. Makanya kita kembali lagi kepada Quran surat Al-Imran, al-ikrah fiddin, kan begitu. Ya. Oke, sekarang kita bahas ini tentang apa? Saya akan menjawab tentang sa'i dan tawaf. Begini Kos ya. Ente pernah ngomong ke saya tentang membaca sirah nabawiyah. Ya. Di dalam sirah nabawiyah yang saya tahu, ajaran halsa haji itu ya, itu representasi daripada apa yang pernah dilakukan oleh Ibrahim terhadap Hajar ya. Salah satunya adalah melempar jumroh itu. Itu adalah representasi ketika haji itu ada Ibrahim, bukan kafir Quraisy. Ya, kafir Quraisy itu ketika di situ itu terkemudian gitu loh. Terkemudian itu dibawa akidahnya oleh Amr bin Lu'ay. Jadi tercampur hak dan yang batil itu tercampur di situ. Jadi ketika pra kelahiran Nabi Muhammad ya, di situ sudah terjadi hal seperti itu karena sudah tercampur hak yang batil dengan yang hak gitu loh. Ya. Yang hak dengan yang batil sudah tercampur baur di situ. Tapi kamu harus ingat di situ karena apa? Haji itu adalah representasi kami melakukan apa yang pernah dilakukan Ibrahim sebelum Amr bin Lu'ay ya, ketika berziarah atau ketika dia berdagang ke Syam, melihat orang-orang di situ yang membawa berhala, terus dibawa salah satunya dibawa ke panjang lah kalau di dalam sirah nabawiyah. Barulah ajaran Ibrahim itu sendiri terkontaminasi dengan ajaran-ajaran penyembahan berhala. Jadi kami bukan mengikuti kafir-kafir Quraisy, bukan. Ya. Karena ajaran itu sebelumnya sudah ada. Yaitu tadi representasi kami ketika melakukan haji itu, yaitu representasi Nabi Ibrahim yang pernah dilakukan di situ. Itu loh. Ya. Baca di Quran surat Al-Hajj. Ya. Itu dulu ya. Oke, terima kasih Bang Ade. Jadi saya selaku moderator, saya bantu berikan bahasa singkat aja mengenai tadi itu, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia sama seperti dengan kaum tersebut. Itu sebenarnya sudah dijawab juga oleh Bang Bob tadi, sehingga ada dalam perilaku orang Batak katanya tadi yang saya tidak perlu jelaskan, nanti saya cara penyampaian saya nanti salah. Saya cuma mengingatkan bahwa Bang Bob pun sudah menjelaskan hal itu. Dan mengenai sa'i dan tawaf ini, Bang Ade juga sampaikan itu bukanlah perilaku awal, itu bukanlah ciptaan kafir Quraisy, tapi itu adalah diawali dengan syariat Nabi Ibrahim yang kemudian seiring zaman berlalu kafir Quraisy merubah sebagian daripada
kelakuannya tetap tawaf, tetap ada yang dirubah di situ, ada yang bertelanjang dan ada yang tepuk tangan, bersiul. Jadi kalau Pak Kusnadi mengatakan itu adalah perilaku yang diikuti umat Islam untuk kafir Quraisy, bukan. Sesungguhnya itu bukanlah perilaku ciptaan awal daripada kafir Quraisy. Saya rasa Pak Kusnadi kalau mau jujur membaca dan mendengarkan sirah Nawawiyah dan sudah mengerti apa yang disampaikan Bang Ade tadi, ini tidak usah lagi diperdebatkan mengenai hal itu. Tapi nanti kita berikan kesempatan untuk menyanggah. Sebelumnya kita ke Bang Fani dulu ya. Saya tadi Pak terangkan dengan Pak Kusnadi, boleh memberikan sanggahan atau penjelasan lain mengenai Natal. Silakan Bang Fani, apa ini? Terima kasih kepada Bapak Moderator telah memberikan saya kesempatan. Saya sedikit bertanya nih. Ya, saya mau bertanya nih sedikit. Tadi Pak terangkan mengatakan bahwa mengikuti tanggal apa tadi ya? Tanggal Romawi. Nah, yang jadi pertanyaan saya kepada Om Bob Som Samsir Simbolo SH. Halo Pak Bob. Ya Pak Bob. Ya. Ya. Silakan. Ya. Pada saat Natal, judul lagu pertama kali yang dinyanyikan itu judulnya apa, Pak? Banyak ya, ada Malam Kudus. Nah, itu kan setelah masuk ke Indonesia. Sebelum masuk ke Indonesia itu kan mungkin entah dari Roma atau apa ya, mana ya, Italia atau Yunani. Ya Yunani gitu. Itu judul lagunya tuh apa pertama kali itu? Wah, kalau itu saya juga selama merayakan Natal dari kecil ya, itu hanya pakai dua bahasa Batak sama bahasa Indonesia. Fani ini mau ngajak koploan. Saya mau bertanya pada Kusnadi ya, boleh? Silakan. Oh, silakan Pak. Sudah selesai iklannya Bang Fani ya. Alhamdulillah Bang Bob ini bisa memberikan jawaban yang betul-betul diplomatis. Terima kasih Bang Bob. Ya, kita kesempatan kepada Bang Ade untuk bertanya kepada Bang Kusnadi. Oke, Gus ya. Aku mau bertanya singkat ke ente ya. Mohon maaf saya karena aku merasa akrab dengan ente kan. Makanya itu manggilnya ente. Begini, Gus. Saya bertanya singkat ke ente. Ketika ente memahami bahwa Merry Christmas atau Selamat Hari Natal itu konteksnya ya, menurut saya, koreksi kalau saya, itu berarti ya, merayakan hari kelahiran Tuhan, betul tidak? Lukas 14 ya. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, gitu kan ya. Nah, berarti ente kan merayakan hari kelahiran Tuhan yang brojol dari perempuan kan? Ya, betul nggak? Oke, pertanyaannya biasa Pak Kusnadi. Nah, pertanyaannya begini, berarti ente mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang lahir kemudian setelah dunia ramai kan begitu. Itu satu poin. Yang satu lagi dua poin kagok. Iya. Jadi gini, yang kedua poinnya gini, apa ketika dia bersabda itu merayakan Natal juga? Silakan. Oke, terima kasih Bang Ade. Silakan Bang Kusnadi. Saya rasa Bang Kusnadi sudah menangkap pertanyaannya tadi. Mungkin butuh penjelasan lengkapnya. Pak Kusnadi, Pak Satria Injil, silakan. Ya, memang Kang Ade waktu dulu juga pernah dijawab bahwa kafir Quraisy itu katanya mengikuti apa yang dijalankan oleh Ibrahim gitu. Nah, disinilah permasalahannya. Yang pertama adalah ya tentu kalau Ibrahim ini berbeda dengan Abraham, bagi saya nggak masalah. Karena memang tidak pernah terbukti ya kalau kita katakan dari sudut masing-masing bahwa Abraham dengan Ibrahim itu adalah orang yang sama. Karena kebetulan aja nama-namanya mirip gitu. Kalau itu juga tidak pernah dikatakan oleh kafir Quraisy di dalam sirah Nabawiyah bahwa dia menjalankan apa yang telah dilakukan oleh Ibrahim. Yang mengatakan itu adalah dari Muhammad sendiri ya, sedangkan dari para kafir Quraisy tidak mengatakan demikian gitu. Seperti halnya juga apa yang dilakukan oleh kakeknya Muhammad yaitu Abdul Muthalib, di mana dia juga pernah mempersembahkan mau akan menyembelih Abdullah yaitu ayahnya Muhammad, meskipun akhirnya batal gitu ya. Kalau itu memang ada kemiripan gitu, kemiripan di mana Abraham juga atau Ibrahim juga
mau mempersembahkan anaknya. Jadi diikutin oleh Abdul Muthalib. Apa karena hal itu terus kemudian dijadikan bahwa itu sama dengan Ibrahim? Yaitu tanda tanya juga ya. Jadi inilah yang perlu ada pembuktian maupun bagaimana kaitan antara kafir Quraisy dengan Ibrahim. Nah ini yang merupakan sesuatu tantangan. Kemudian yang kedua, soal Merry Christmas ya. Saya melihat bahwa dulu ya, saya waktu belum jadi orang Kristen lah gitu ya, belum benar-benar jadi orang Kristen. Saya kalau ikut kebaktian Natal ataupun datang Natal itu bukan mau merayakan hari kelahiran Tuhan, nggak ada. Saya cuman ikut rame-rame aja, merayakan kayaknya kesenangan teman-teman sama-sama gitu ya. Mungkin ada acara-acara tertentu gitu. Kita tidak perhatiin seperti itu ya. Jadi makanya setiap orang seperti tadi Bob katakan, itu mempunyai makna sendiri-sendiri gitu ya. Kalau orang Kristen yang memahami benar-benar ya dia benar, artinya merayakan kelahiran Tuhan. Tapi nggak semua demikian. Ya. Oke, saya mohon kira maaf, itu Pak Kusnadi, jawabannya. Saya potong dulu karena ini kan kita tidak menanyakan waktu Pak Kusnadi belum jadi Kristen. Kita mengenakan Pak Kusnadi yang sekarang ini loh. Jika merayakan Christmas itu apakah merayakan hari kelahiran Tuhan atau gimana itu maksudnya? Kalau zaman dulu mana kita ngerti juga kan, apalagi kalau Pak Kusnadi masih bayi mana mengerti ini Natal apa. Coba yang Pak Kusnadi yang sekarang coba kita jujur aja dalam berdiskusi ini. Silakan Pak Kus. Ya, tadi kan saya sudah tersirat katakan karena saya kan sudah mendalami. Kalau saya sudah mendalami, ya betul. Saya merayakan kelahiran daripada Yesus sebagai Tuhan. Oke, terima kasih Pak Kus. Bang Ade, mau ditanggapi? Bang Ade Yong? Ya, jadi jawabannya itu gitu loh. Jadi nggak jelas. Kalau saya kan tadi jawabannya jelas. Nah, ketika Anda mengucap bahwa itu sudah ketika Nabi Muhammad sebelum kelahiran sudah dirayakan hal seperti itu, ya memang itu adalah representasi daripada Nabi Ibrahim sendiri. Nah, yang membuat yang melenceng itu karena dibawa oleh Amr bin Lu'ay. Itu jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu. Itu di zaman bapak-bapaknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib sendiri. Jadi terkontaminasi, Gus. Jadi ajaran yang murni, ajaran Ibrahim itu terkontaminasi oleh ajaran pagan yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay. Itu jawaban saya. Bukan jawaban saya, emang itu jawaban dalil dari Sirah Nabawiyah sendiri. Ya kami juga harus mengikuti apakah kata Nabi Muhammad. Ya, itu kata Nabi Muhammad. Oke, Bang Ade. Sebentar, biar lengkap. Apa kata Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad adalah Rasul kami, Nabi kami, pedoman kami. Ya, kalau seandainya Nabi Muhammad logikanya, kalau seandainya Nabi Muhammad mengikuti bapak-bapak moyangnya yang pagan, yang menyembah berhala tidak akan dihancurkan 350 yang ada di 300 kurang lebih 390 lah di dalam Ka'bah. Ketika terjadi penghancuran berhala-berhala, ya. Jadi konteksnya itu dulu gitu. Kalau seandainya Nabi Muhammad tidak berdarah-darah, Nabi Muhammad tidak akan diusir dari Mekah, dia berhijrah ke Madinah. Itu aja dulu ya. Oke, Bang Ade ditanggapi. Sebentar Kang Abi. Tidak menanggapi tadi pernyataan Pak Kusnadi yang mengatakan itu? Ya, karena pertanyaan Pak Kus. Saya tanggapi tentang kamu berarti kamu ambigu, tidak menjawab ya dan tidak gitu. Kalau seandainya kamu menjawab iya, jawabannya harus jelas itu iya atau tidak. Kalau seandainya iya, berarti ya udah. Berarti kamu merayakan hari kelahiran Tuhan Maha Pencipta kan gitu. Yang kedua, kalau seandainya tidak, lah kamu merayakan apa hari Natal? Merayakan hari turunnya Sinterklas, Santa Claus. Itu satu. Yang kedua, kamu belum jawab. Apakah Yesus pernah merayakan hari Natal sendiri? Ingat loh, 30 tahun loh. Berarti itu setiap tahun ada 25 Desember. Apakah Yesus merayakan hari itu? Itu aja, Gus. Aduh, mohon maaf sih, aku berapi-api di sini loh. Ya, enggak apa-apa. Ya, silakan. Bang Anso, Bang Ade, saya sebentar mohon maaf Bang Ade, mungkin karena Bang Ade terlalu berapi-api sehingga ada tadi pernyataannya yang saya harus koreksi bahwa
bapak moyang Muhammad itu tidak ada yang menyembah berhala. Mungkin maksudnya itu suku-suku Quraisy yang sebelumnya. Tapi kalau bapak moyang beliau itu sampai ke Nabi Ibrahim tidak pernah ada yang menyembah berhala. Mungkin karena beliau terlalu berapi-api sehingga dia menyampaikan seperti itu. Ya, Saya rasa maksudnya itu maksudnya seperti itu. Ya, Itu maksudnya Abu suku Quraisy. Muthalib gitu kan. Supaya nggak jadi anu pada netizen ini, Bang. Supaya saya jadikan saja. Ya, Pak Kusnadi mungkin nanti menjawab karena bisa menjawab dulu. Nanti setelah Pak Kusnadi menjawab ya kita berikan kesempatan kepada yang resen ya, Bang Ade. Silakan Pak Kusnadi. Apakah pernah Yesus merayakan hari Natal? Ya, begini ya. Meskipun Yesus tidak merayakan hari Natal, terus kalau kita merayakan Natal, apa salahnya? Itu menjadi logika yang harus dipertanggungjawab sebenarnya oleh Kang Ade. Memangnya kalau Yesus merayakan Natal terus kita boleh merayakan Natal, apa hubungannya? Secara logika nggak ada kaitannya itu. Nah, terus yang kedua, saya tidak bermasalah sebenarnya Kang Ade kalau Ibrahim itu adalah orang yang berbeda dengan Abraham. Ya, silakan saja. Kalau itu berbeda, ya nggak masalah. Tapi kalau itu ternyata Abraham itu sama dengan Ibrahim, nah itu akan jadi masalah. Gitu. Jadi kalau mau terkait toleransi, ya artinya Ibrahim adalah Ibrahim sendiri, Abraham ya Abraham sendiri. Itu dua orang yang berbeda. Kebetulan aja sama semua. Ya. Kalau soal perayaan Natal, saya kira saya udah tegas tadi bahwa kalau saya benar-benar mengerti siapa Yesus itu, ya tentu saja saya merayakan kelahiran Yesus sebagai Tuhan. Tapi kan nggak setiap orang sama seperti saya. Ya betul, kan? Betul. Gitu. Oke, terima kasih Bang Satria Injil. Begitu Bang Ade, dia sudah menjelaskan bahwa dia merayakan Natal itu artinya merayakan kelahiran Tuhan dan tersirat bahwa selama Yesus hidup, itu pun sudah disampaikan Pak Terangkan tadi, tidak pernah ada perayaan Natal. Bang Ade mohon maaf nanti lagi ditanggapi karena siapa tahu ada narasumber Kristen juga yang mau bertanya. Kang Ade siap-siap aja menjawab. Kita ke yang rese dulu. Setelah Bang Ansor, silakan Bang Ansor. Ya, saya cuman sedikit tadi mau menjelaskan tentang Abraham dan Ibrahim itu. Kalau menurut saya mungkin ada yang berbeda, silakan. Kalau menurut saya itu sama ya. Abraham, Ibrahim, Abroha itu kalimat itu menunjukkan satu oknum. Yesus, Isa, Yesus itu oknum sama itu. Kemudian Maryam itu sama. Itu menurut umat Islam saya kira banyak yang sepakat bahwa itu satu pribadi. Tapi kalau orang Kristen berbohong sebenarnya. Di situ Jibril dia anggap Gabriel berbeda. Sebenarnya satu oknum. Isa dan Yesus, kalau di sana Yunani Yesus, kemudian di Indonesia Yesus, sebenarnya sama. Tapi bohong kalau dia tidak tahu. Itu saja sih menurut saya. Ya, terima kasih. Oknum. Oke, terima kasih Bang Ansor. Itulah sehingga saya tadi berkata Pak Kusnadi perlu kita kejujuran dalam berdiskusi ini mengenai sama tidak sama. Pak Kusnadi bilang tidak ada masalah bagi dia.